Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Andrian. Saya dari Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang data yang diampu oleh Bapak Abdul Ansor, Eskom Mkom. Baik, langsung saja ke materinya. Data, definisi data himpunan data atau dataset merupakan kumpulan dari objek yang atributnya. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek, contoh warna mata seseorang, suhu, dan lain sebagainya. Atribut juga dikenal sebagai variabel, file, karakteristik, atau fitur. Selanjutnya, data perbedaan atribut dan objek seperti berikut. Contoh di bawah gambar ini. Data nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut. Tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki berikut ini. Yang pertama, pembeda, distinctness. Yang kedua, urutan, order. Yang ketiga, penjumlahan, addition. Yang keempat, perkalian, multiplication. Data berdasarkan tipe nilai yang diterima, domainnya atribut dapat dibedakan menjadi atribut kategorikal. Kategorikal atribut adalah salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhingga, contoh jenis kelamin, status pendidikan, di mana domain jenis kelamin sama dengan L, P, domain status menikah, belum menikah, dan domain pendidikan SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3, dan sebagainya. Data berdasarkan tipe nilai yang diterima, domainnya atribut dapat dibedakan menjadi atribut numerik. Numerik atribut adalah atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer, contoh umur dan gaji. Domain umur sama dengan domain gaji sama dengan bilangan real positif. Atribut numerik dibedakan menjadi dua interval. Untuk jenis atribut ini mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilai sangat berarti, contoh tanggal, suhu dalam Celsius dan Fahrenheit. Kemudian data B, rasio dalam atribut jenis ini baik dalam maupun rasio sangat berarti, contoh suhu dalam Kelvin, panjang waktu, jumlah. Kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Selanjutnya, atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu atribut distrik, yaitu atribut hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang dapat berhitung, contoh zip kode, jumlah, atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Yang kedua, atribut continue, yaitu atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut, contoh suhu, ketinggian, atau berat. Dimensionality dari sebuah data adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Data dengan jumlah dimensi kecil mempunyai kecenderungan berbeda secara kualitatif dibanding dengan data dimensi tinggi. Kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut cross of dimensionality. Untuk itu, pada tahap processing perlu dilakukan pengurangan dimensional production. Selanjutnya, karakteristik umum himpunan dataset sparsity. Untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0 dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Selanjutnya, karakteristik umum himpunan dataset. Resolution, sifat data berbeda dari resolusi yang berbeda. Pola dalam data bergantung pada level resolusi. Jika resolusi terlalu baik, tidak ada perbedaan halus, pola mungkin tidak akan kelihatan. Jika resolusi terlalu kasar, pola juga akan hilang. Selanjutnya, tipe dari himpunan dataset. Record data, yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari suatu set atribut yang tetap. Yang termasuk dalam tipe data record adalah data matriks. Jika objek memiliki himpunan atribut numerik yang sama menempati ruang multidimensi atau bidang, juga dinyatakan dalam matriks N kali M terdapat N baris dan M kolom. Selanjutnya, data dokumen. Tiap dokumen menjadi satu vektor atau term. Tiap term merupakan atribut dari vektor tersebut. Data transaksi, di mana tiap transaksi merupakan satu set item, contoh jumlah pembelian seorang pelanggan pada toko kelontong. Selanjutnya, data graph, yaitu data yang terdiri dari simpul, node, dan rusuk edge yang termasuk dalam data graph. Diantaranya adalah HTML, link dalam www, struktur molekul. Selanjutnya, data struktur ordered data, yaitu data yang memperhatikan urutan nilai-nilainya. Contohnya adalah genomic sequence data atau spatial temporal data. Selanjutnya, kualitas data. Permasalahan kualitas data ditinjau dari aspek pengakuan data dan pengumpulan data. A. Kesalahan pengukuran
Measurement error, problem yang umum terjadi adalah nilai yang dicatat berbeda dari nilai sebenarnya untuk beberapa tingkat pada atribut kontinu. Beda hasil dari pengukuran disebut dengan error. Yang termasuk dalam kesalahan pengukuran adalah noise, merupakan komponen random dari suatu error. Pengukuran noise berhubungan dengan modifikasi dari nilai asli, contoh distorsi atau penyimpanan dari suara saat orang bicara di telepon. Yang selanjutnya, kualitas data bias adalah suatu variasi dari pengukuran dan kuantitas yang sedang diukur dengan pengurangan antara mean dan nilai kuantitas yang diketahui. Precision adalah kedekatan dari pengukuran berulang dari kuantitas yang sama satu dengan yang lainnya. Accuracy adalah kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya dan dari kuantitas yang sedang diukur. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.